BREAKING News, FIFA resmi jatuhkan sanksi kepada Timnas Indonesia jelang lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi memberi 4 sanksi kepada Timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam WIB. Dalam rilis yang dikeluarkan FIFA, hukuman ini diberikan atas kesalahan yang dibuat Timnas Indonesia di 4 matchday awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas apa yang menyebabkan sanksi tersebut? Selain sanksi yang diberikan, FIFA jatuhkan 2 hukuman kepada Timnas Indonesia di laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang menyebabkan 2 hukuman tersebut? Padahal laga vs Bahrain sudah lama selesai, simak penjelasan terlengkapnya. Dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia tiba di tanah air pada tanggal 14 November tahun 2024, Dion Marks dan Tim Geipens. Sebanyak 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Dion Marks dan Tim Geipens, akan tiba di tanah air pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Hal itu diungkapkan pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, Dion Marks dan Tim Geipens akan tiba di Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi seperti tes kesehatan hingga melengkapi persyaratan dengan melewati sesi wawancara. Namun, Indra Syafri belum menjamin 2 pemain ini bisa membela Timnas Indonesia karena masih harus menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ada 2 yang sedang diproses, Dion Marks dan Tim Geipens. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya, kata Indra Syafri saat ditemui di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tokyo, Jepang. Indra Syafri juga menegaskan belum ada nama lain pemain keturunan yang diproyeksikan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia U20. Sejauh ini hanya Dion Marks dan Tim Geipens yang dipersiapkan. Yang lain belum ada, hanya 2 itu, lanjut pelatih yang memenangkan medali emas SEA Games 2023 ini. 2 nama ini dibutuhkan untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di China pada tanggal 12 Februari hingga tanggal 1 Maret tahun 2025. Dalam drawing yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 7 November tahun 2024, Timnas Indonesia U20 berada di grup C Piala Asia U20 2025 bersama juara bertahan Uzbekistan, Iran dan Yaman. Dihadapkan dengan tim-tim kuat seperti di atas, Timnas Indonesia U20 tentu membutuhkan pemain berpengalaman seperti Dion Marks dan Tim Geipens. Dion Marks yang saat ini bermain untuk klub NEC Nijmegen U21 biasa bermain sebagai bek tengah. Sementara Tim Geipens, berstatus personel klub Liga 2 Belanda FC Emmen. Pesepak bola 19 tahun ini biasa bermain sebagai fullback, wingback hingga winger kiri. Harapannya berkat bantuan Dion Marks dan Tim Geipens, Timnas Indonesia U20 bisa merealisasikan target yakni lolos semifinal Piala Asia U20 2025. Dengan lolos semifinal Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 akan ambil bagian di Piala Dunia 2025 di Chile pada tanggal 27 September hingga tanggal 19 Oktober tahun 2025. FIFA resmi jatuhkan sanksi kepada Timnas Indonesia jelang lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi memberi 4 sanksi kepada timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam WIB. Dalam rilis yang dikeluarkan FIFA, hukuman ini diberikan atas kesalahan yang dibuat timnas Indonesia di 4 matchday awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FIFA mengeluarkan sanksi atas keputusan Komite Disiplin, berdasarkan insiden yang terjadi pada September dan Oktober tahun 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026, buka FIFA dalam rilis yang mereka buat. Sekira 27 hukuman dirilis FIFA dan 4 diantaranya menimpa timnas Indonesia. Hukuman pertama imbas timnas Indonesia telat melakukan kick-off saat menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Untungnya, hanya sanksi teguran yang diberikan FIFA. Kemudian, manajer timnas Indonesia Sumarji disanksi 1 pertandingan atas protes yang dibuat di laga Bahrain vs Timnas Indonesia pada matchday ketiga grup C, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Hukuman ini pun sudah dijalani Sumarji saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat. Analis Shin Tae-yong, Kim Jong-jin diberikan sanksi berat. Ia hukum 4 pertandingan karena melakukan pelanggaran di laga Bahrain vs Timnas Indonesia. Sayangnya, tidak diberi tahu pelanggaran apa yang dibuat analis pertandingan asal Korea Selatan tersebut. Terakhir, Timnas Indonesia dihukum 10.000 franc Swiss atau sekira 179 juta rupiah karena telat melakukan kick-off saat menghadapi China di matchday keempat grup C pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam WIB. Tentu hal yang unik ketika timnas Indonesia diberi hukuman telat melakukan kick-off, sekalipun berstatus sebagai tim tandang. Harapannya, sanksi di atas tidak mengganggu fokus timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih, 2 lawan tangguh sudah menanti timnas Indonesia. PSSI menargetkan timnas Indonesia mendapatkan 4 angka dalam 2 laga di atas. Sanggup merealisasikannya timnas Indonesia.